Bawaslu Kota Sukabumi temukan 6 laporan dugaan pelanggaran pilkada selama tahapan kampanye. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman tinjau gudang logistik KPU Kota Sukabumi dan Kabupaten Kerinci. Polda Jambi jadwalkan pemanggilan terhadap Direktur PT Elnusa Petrofin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 10 November 2024. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga dan saya Karanitari, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024, saudara, selama tahapan kampanye, Bawaslu Kota Sukabumi menemukan 6 laporan dugaan tindak pelanggaran pilkada serentak. Dari 6 laporan tersebut, 3 diantaranya kasus ketidaknetralan ASN dan 3 lainnya kasus tindak pidana pemilihan. Koordinator Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sukabumi, Iin Rudiansyah mengatakan, selama tahapan pelaksanaan pilkada serentak, Bawaslu menemukan 6 laporan dugaan pelanggaran pilkada serentak. Dari 6 kasus tersebut, 3 diantaranya terkait kasus ketidaknetralan ASN di lingkungan Kota Sungai Penuh. Dari kasus tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh telah melimpahkan kasus tersebut ke Badan Kepegawaian Nasional BKN Regional 7 Palembang untuk ditindaklanjuti. Selain itu, 3 kasus pelanggaran lainnya, yakni ujaran kebencian terhadap salah satu paslon Wali Kota Sungai Penuh. Untuk sejauh ini, di tahapan kampanye sampai saat ini, Bawaslu Kota Sukabumi sudah menerima 3 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang sudah kami proses dan tangani sesuai mekanisme yang ada dan sudah kita teruskan ke instansi yang berwenang, yaitu BKN. Iin Rudiansyah menambahkan, pihaknya terus melakukan upaya untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran pilkada serentak dengan berkoordinasi dengan sentra Gakumdu. Tak hanya itu, Bawaslu juga melakukan imbauan kepada masyarakat, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan pelaksanaan pilkada serentak. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Sarawangun memastikan proses laporan dugaan intimidasi yang dilakukan tim sukses salah satu pasangan calon kepada Ketua Panwascam Kecamatan Pelawan telah dihentikan. Pihak terlapor dan pelapor telah melakukan perdamaian. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarawangun Mudrika mengatakan, proses pendalaman dugaan kasus intimidasi kekerasan terhadap Ketua Panwascam Kecamatan Pelawan yang diduga dilakukan oleh tim kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarawangun telah dihentikan. Penghentian dugaan kasus intimidasi kekerasan ini berdasarkan kajian hukum yang dilakukan tim sentra Gakumdu, tidak memenuhi unsur pidana pelanggaran. Sesuai dengan tupoksinya dalam penanganan laporan di Bawaslu, sentra Gakumdu hanya fokus pada pelanggaran pidana. Mudrika menambahkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawasan terutama menjelang berakhirnya tahapan kampanye hingga masa tenang. Terkait dengan dugaan tindak kekerasan kepada penyelenggara Panwascam sudah kami proses bersama Gakumdu. Hasil pembahasan tahap 2 atau terakhir bersama Gakumdu menyatakan belum memenuhi unsur pelanggaran tindak kekerasan karena bukti-buktinya masih kurang. Lalu proses dihentikan dan yang bersangkutan juga telah melakukan perdamaian. Peran pengawasan yang efektif serta kolaborasi dengan sejumlah organisasi menjadi strategi penting dalam menjaga kualitas dan kejujuran dalam proses pemilihan calon kepala daerah. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman kembali melanjutkan serangkaian pertemuan roadshow pemantauan kesiapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan kesiapan Pilkada Serentak di daerah.
Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman kembali melaksanakan serangkaian pertemuan roadshow pemantauan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kegiatan pemantauan pilkada itu diawali dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama Forkompinda dan pihak penyelenggara pilkada daerah di ruang pola kantor Bupati. Sudirman mengungkapkan roadshow pemantauan kesiapan pilkada diupayakan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada di seluruh wilayah Provinsi Jambi, menjamin kesiapan logistik, keamanan, dan penyelenggara pilkada di 11 kabupaten kota, menjadi bagian penting untuk mewujudkan pilkada yang aman, nyaman, dan kondusif. Upaya meningkatkan partisipasi pemilih juga harus dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pilkada yang memiliki legitimasi dari masyarakat. Ini di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci melihat kesiapan penyelenggara Pilkada 2024 termasuk juga pengamanan dan juga dari sisi pemerintah. Alhamdulillah kami optimis bahwa pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh siap beserta jajaran KPU dan Bawaslu-nya termasuk pengamanan untuk melaksanakan Pilkada serentak 27 November 2024. Sudirman menambahkan membangun upaya bersama dalam menciptakan kesiapan pilkada merupakan bagian penting untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pejabat sementara Gubernur Jambi Sudirman melakukan peninjauan gudang logistik KPU Sungai Penuh dan Kerinci. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan logistik penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di daerah. Dalam kunjungannya ke wilayah barat Provinsi Jambi, pejabat sementara Gubernur Jambi Sudirman bersama Forkompinda Provinsi Jambi melakukan peninjauan gudang logistik KPU Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Sudirman mengungkapkan peninjauan itu dilakukan untuk mengecek langsung kesiapan logistik penyelenggaraan pilkada, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Memastikan kesiapan seluruh logistik mulai dari surat suara, kotak suara hingga bilik pencoblosan menjadi bagian penting dalam upaya menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak. Koordinasi dan kolaborasi dalam mematangkan persiapan penyelenggaraan pilkada di seluruh daerah harus dilakukan untuk menjamin pilkada dapat diselenggarakan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Pemerintah Provinsi Jambi minta pemerintah kabupaten kota memaksimalkan dalam membantu pihak penyelenggara daerah dalam mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, Pemprov Jambi optimis kesiapan logistik pilkada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci telah terpenuhi dengan baik. Masing-masing tadi hasil tinjauan kami di KPU Kota Sungai Penuh dan di KPU Kabupaten Kerinci, gudang-gudangnya sudah kami tinjau. Semuanya sudah siap, ada beberapa saja yang masih yang masih kekurangan karena karena ada kerusakan atau ada karena kurang kirim, sehingga sudah dicatat semua oleh KPU Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Sudah disampaikan juga, dilaporkan juga ke penyedia, mudah-mudahan pada masanya nanti sudah bisa terdistribusikan ke KPU di Kerinci maupun di Sungai Penuh. Pada peninjauan itu, Sudirman mengecek kesiapan surat suara untuk masyarakat penyandang disabilitas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. KPU Bungo masih mengalami kekurangan ribuan surat suara pemilihan bupati dan pemilihan gubernur Jambi pada Pilkada serentak 27 November 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Muhriandi, langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat sore, Muhriandi, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore. Dapat kami sampaikan informasi tahapan pilkada di Kabupaten Bungo. Untuk saat ini, KPU Bungo sudah melakukan proses pensortiran dan pelipatan surat suara, baik surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi maupun pemilihan surat suara untuk bupati dan wakil bupati Bungo. Berdasarkan informasi yang kami dapat
juga data yang kami himpun dari pihak KPU Bungo berdasarkan dari hasil pensortiran dan pelipatan surat suara, terdapat ribuan surat suara di KPU Bungo kekurangan surat suara, termasuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi, juga pemilihan bupati dan wakil bupati Bungo. Sedangkan untuk kebutuhan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi sebanyak 268.586 lembar. Sedangkan surat suara yang sudah diterima sebanyak 265.593 lembar. Sehingga terdapat kekurangan surat pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur Jambi sebanyak 2.671 lembar. Begitu juga untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Bungo juga terdapat kekurangan surat suara ribuan. Untuk kebutuhan pemilihan bupati dan wakil bupati Bungo dan surat suara sebanyak 270.586 surat suara. Dan yang diterima surat suara sampai saat ini sebanyak 266.661 lembar. Sehingga kekurangan surat suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bungo sebanyak 3.925 lembar surat suara. Begitu juga untuk surat suara yang rusak, juga ditemukan puluhan surat suara yang rusak pada pensortiran dan pelipatan surat suara, di mana untuk surat suara Pilgub Jambi ditemukan sebanyak 38 lembar surat suara Pilgub Jambi yang rusak. Begitu juga untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Bungo juga ditemukan sebanyak 35 lembar surat suara yang rusak. Sehingga sampai saat ini pihak KPU Kabupaten Bungo sudah menyurati KPU Provinsi Jambi dan juga melaporkan kepada pihak perusahaan penyedia untuk sesegera mungkin memenuhi kekurangan surat suara, baik surat suara yang kurang dalam pengiriman sebelumnya maupun surat suara yang rusak. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Muhriandi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarawangun akan digelar pada 16 November 2024 di Gedung LPTK. Dipilihnya Gedung LPTK ini karena memiliki daya tampung yang lebih banyak. KPU Kabupaten Sarawangun terus menyiapkan tahapan pelaksanaan debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Selain melakukan rapat koordinasi bersama tim panelis dan perumus, KPU juga telah menetapkan lokasi debat publik. Komisioner KPU Sarawangun Divisi Sosialisasi P3M dan SDM, Yuliana mengatakan, sesuai kesepakatan dengan pihak terkait, termasuk tim penghubung pasangan calon, debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati akan digelar di Gedung LPTK Kabupaten Sarawangun. Dipilihnya Gedung LPTK ini sebagai lokasi debat karena memiliki daya tampung yang lebih banyak. Kantor DPR, tapi karena kemarin kami sudah komunikasi sama IO dan IO sudah survei tempat karena kandidat kita 5 tidak memungkinkan untuk di gedung DPR, maka kemarin kami hari ini mungkin memutuskan untuk di gedung LPTK. Yuliana mengajak seluruh tim pemenangan pasangan Cabub-Cawabub bersama-sama menjaga kondusivitas saat penyelenggaraan debat. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Provinsi Jambi kembali akan menggelar debat publik kedua calon wakil gubernur Jambi yang akan digelar pada Minggu malam ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan persiapan debat publik kedua, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Halo, selamat sore Yogi, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore. Dapat saya laporkan, saat ini KPU Provinsi Jambi tengah mempersiapkan untuk debat kedua calon wakil gubernur Jambi. Yang dimana saat ini KPU Provinsi Jambi menyatakan persiapan tersebut telah mencapai 100%, yang mana pergelaran debat ini akan diselenggarakan nanti malam sekitar pukul 19.30 di salah satu hotel kota Jambi. Untuk tema sendiri, KPU Provinsi Jambi mengambil tema tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan sosial budaya. Diharapkan melalui tema ini dapat menggali lebih dari visi dan misi serta solusi yang ditawarkan masing-masing calon terkait pengelolaan pemerintahan
dan isu-isu sosial budaya di Provinsi Jambi. Selain itu, KPU Provinsi Jambi juga mengharapkan debat kedua ini dapat berjalan lancar, menghadirkan perdebatan yang informatif serta memberikan gambaran yang jelas bagi masyarakat terkait program kerja dan visi misi masing-masing calon. Untuk keamanan sendiri, KPU Provinsi Jambi juga menyatakan akan diamankan oleh aparat keamanan agar suasana debat kedua ini tetap kondusif. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yogi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, kawasan hutan harapan PT Reki dijadikan area aktivitas illegal drilling. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Tim Subdit 4 Polda Jambi menindak sejumlah aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal di kawasan Hutan Harapan PT Reki. Sudah 6 bulan terakhir, Hutan Harapan dirambah dan dijadikan area aktivitas illegal drilling. Tim Subdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Jambi bersama PT Restorasi Ekosistem Indonesia mendatangi area kilometer 52 Hutan Harapan. Sejak 6 bulan terakhir, 200 hektar kawasan ini dirambah dan dirusak menjadi area pengeboran sumur minyak ilegal. Kedatangan petugas tampaknya telah diketahui para penambang. Sejumlah area dan tempat tinggal tampak kosong meski terpantau adanya jejak aktivitas dari para pekerja. Agar tidak beraktivitas kembali, tim gabungan kemudian merusak sekitar 20 sumur-sumur minyak ilegal tersebut. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Jambi AKBP Reza Khomeini mengatakan, awalnya polisi menerima laporan dari pihak PT Reki mengenai aktivitas tersebut. Namun, setelah dipetakan, kawasan kilometer 52 masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Meski demikian, tim gabungan tetap merusak aktivitas tersebut agar tidak mencemari dan merusak lingkungan. Sampai di lokasi, kami temukan memang ada beberapa sumur, proses eksplorasi, namun sudah tidak ada masyarakatnya. Dan setelah kami cek, lokasi ini melalui peta sudah di wilayah Sumatera Selatan. Jadi wilayah perusahaan ini mencakup luas, terdiri dari Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Saat ini Subdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Jambi tengah berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan untuk memberantas aktivitas pengeboran minyak ilegal di kawasan tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Tim Polda Jambi menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur PT Elnusa Petrofin terkait kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum. Penyidik bakal meminta keterangan agar tidak kembali terulang penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pasca pengungkapan kasus pencurian dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di PT Elnusa Petrofin, penyidik Subdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Jambi menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur PT tersebut. Pemanggilan tersebut dijadwalkan pada minggu ini. Penyidik akan memeriksa dugaan adanya keterlibatan pihak depot dalam aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi. Hal itu karena dalam setahun terakhir, tim Subdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Jambi mendapati adanya 2 tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh oknum supir PT Elnusa Petrofin. Koordinasi ke Jaksa di Kajati Jambi dan kita sudah SPDP. Kemudian kita sudah kirim panggilan untuk ke manajemen pimpinan Elnusa. Kita akan verifikasi sejauh mana pengawasan yang mereka lakukan sehingga aktivitas ini kenapa bisa terjadi. Sebelumnya, Subdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Jambi mengamankan 1 mobil tangki milik PT Elnusa Petrofin. Mobil tangki pengangkut BBM milik Pertamina tersebut diamankan polisi di salah satu rumah makan di kawasan Tembesi, Kabupaten Batanghari.
Mobil bernomor polisi B9449 SFV ini menjual BBM bersubsidi jenis solar dan petrolite secara ilegal. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Jambi memiliki pahlawan nasional yang tersohor, yakni Sultan Taha Syaifuddin. Namanya selalu dikenang dengan perjuangannya yang membela tanah air dalam melawan Belanda. Provinsi Jambi memiliki jejak sejarah dan keberanian pahlawannya dalam melawan penjajah. Provinsi Jambi berdiri kokoh dengan kebersamaan dan keberagaman budaya, bukti sejarah perjuangan. Hari Pahlawan 10 November 2024 menjadi momentum untuk mengingat jasa para pahlawan. Salah satunya Sultan Taha Syaifuddin, pejuang yang gagah berani melawan Belanda. Sultan Taha Syaifuddin lahir pada pertengahan tahun 1816 di Keraton Tanah Pili, Kampung Gedang, Jambi. Dalam perjuangannya, Sultan Taha Syaifuddin berani menentang penjajah Belanda yang ingin menguasai Jambi dari Muara Kumpe hingga Sarolangun. Kemudian Sultan Taha bertolak ke Muara Tebo hingga akhir hayatnya. Kini makam Sultan Taha Syaifuddin menjadi tempat ziarah untuk mengingat sejarah perjuangan Jambi. Tujuan kami datang ke sini memang menjadikan kebiasaan kami untuk menziarahi para pahlawan yang terdahulu, terutama yang ada di Tebo ini, yaitu Bapak Sultan Taha yang sudah dituakan ataupun sebagai sesepuh yang ada di Jambi, Kabupaten Tebo ini. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk membangun dan memelihara bangsa Indonesia, serta mengenang jasa para pahlawan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kegiatan donor darah bersama Palang Merah Indonesia diikuti antusias oleh warga Kecamatan Jambi luar kota. Kegiatan sosial ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Bertepatan dengan Hari Pahlawan ke-65 tahun, pemerintah Kecamatan Jambi luar kota bersama dan Ramil dan Polsek menggelar kegiatan sosial berupa donor darah. Kegiatan sosial yang bertajuk Saatnya Peduli, Saatnya Berbagi ini diikuti puluhan masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Jambi luar kota, Kabupaten Muaro Jambi. Hari Pahlawan pada tahun ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk saling peduli antar sesama dengan ketulusan hati dan bersedia berkorban, merupakan tindakan yang tepat untuk mengisi kemerdekaan. Kita sebagai generasi penerus mungkin tidak bisa seperti generasi-generasi kita yang terdahulu, mereka berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan. Nah, ini giliran kita, generasi berikutnya untuk mengisi kemerdekaan itu. Mungkin salah satunya ya begini. Selain donor darah, kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November ini juga diisi dengan cek kesehatan seperti tensi, golongan darah, asam urat, dan pemeriksaan kolesterol. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar upacara Hari Pahlawan ke-79 tahun 2024. Pada momentum Hari Pahlawan ini, Masyuri mengajak generasi muda untuk meneladani jasa para pahlawan. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November ke-79 tahun 2024. Dandim 0416 Bungo Tebo Letkol Infantri Arif Widianto bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara yang digelar di lapangan hijau kantor Bupati Bungo itu. Bupati Bungo Masyuri mengatakan Hari Pahlawan dapat menjadi momentum untuk menciptakan kemakmuran dan menyejahterakan masyarakat yang inklusif. Peringatan Hari Pahlawan hendaknya tak hanya diperingati sebagai kegiatan seremonial, namun dapat memunculkan semangat baru. Masyuri berharap peringatan Hari Pahlawan dapat melahirkan sosok warga yang dapat menginspirasi dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan. Dan
upacara memperingati Hari Pahlawan setiap tahun 10 November. Nah, tema tahun ini adalah teladani pahlawanmu dan cintai negerimu. Tentu tadi amanat Menteri Sosial sudah sama-sama kita dengar bahwa negeri ini tentu terbentuk dengan jasa para pahlawan kita. Peringatan Hari Pahlawan ke-79 tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Meski bertepatan dengan hari libur kerja, namun tak menyurutkan semangat ASN dan pelajar untuk mengikuti upacara memperingati Hari Pahlawan. Usai upacara dilanjutkan dengan ziarah ke makam pahlawan Satria Negara Muara Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara penjabat sementara Gubernur Jambi hadiri rapat paripurna HUT ke-66 Kabupaten Kerinci. Informasi selengkapnya dalam segmen advertorial sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menghadiri rapat paripurna memperingati HUT ke-66 Kabupaten Kerinci tahun 2024. Sudirman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan untuk kemajuan Kabupaten Kerinci. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT ke-66 Kabupaten Kerinci tahun 2024. Pada kegiatan yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Kerinci itu, Sudirman mengapresiasi berbagai pencapaian yang telah diraih oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Sudirman berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan dan kemajuan daerah di bumi sekepal tanah surga. Sebagai salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki banyak potensi seperti pertanian, pariwisata, dan sumber daya manusia, Pemprov Jambi akan terus bersinergi untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kerinci. Kita bersyukur atas pembangunan Kabupaten Kerinci yang saat ini berusia 66 tahun. Dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Kerinci, banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci dan semua pemangku kepentingan. Namun demikian, kita harus menyadari bahwa selain ikhtiar yang kita lakukan, Sudirman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan untuk kemajuan Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pejabat Bupati Kerinci Asraf menghadiri rapat paripurna hari ulang tahun ke-66 Kabupaten Kerinci tahun 2024. Pada rapat paripurna itu, PJ Bupati Asraf memaparkan hasil penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci kini telah berusia 66 tahun. Hari ulang tahun Kabupaten Kerinci ke-66 diperingati dalam rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Kerinci. Penjabat Bupati Asraf mengatakan, di usia yang ke-66 tahun, pemerintah Kabupaten Kerinci telah mencapai kemajuan di berbagai bidang. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Kerinci berhasil menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai kabupaten inovatif. Di sektor pertanian, Kabupaten Kerinci juga menjadi salah satu lumbung padi Provinsi Jambi. Dengan luas lahan panen padi sawah yang mencapai 15.862 hektar, Kabupaten Kerinci mampu menghasilkan 84.069 ton gabah kering. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kerinci juga melakukan peningkatan dan rehabilitasi sejumlah jaringan irigasi untuk membantu petani, serta berhasil menekan prevalensi angka stunting hingga 8,7% atau lebih rendah dari target pemerintah pusat. Rasa cinta dan bangga terhadap daerah ini harus termanifestasi dalam kerja keras dalam rangka membangkitkan kembali ekonomi Kabupaten Kerinci. Tema tersebut tidak hanya menjadi retorika semata, tapi menjelma dalam implementasi karya nyata.
Spirit inilah yang menjadi alasan kuat sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kerinci pada peringatan HUT ke-66 pada tahun ini mengangkat tema dengan hari jadi ke-66 mewujudkan Kerinci maju, mandiri, dan berdaya saing. Asraf berharap momentum HUT ke-66 Kabupaten Kerinci dapat menjadi semangat baru untuk mewujudkan Kerinci yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. TVRI Stasiun Jambi menggelar sosialisasi tanda tangan elektronik, e-payroll, dan evaluasi kinerja di studio utama TVRI Stasiun Jambi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pegawai TVRI Stasiun Jambi yang lebih baik. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan potensi pegawai, TVRI Stasiun Jambi menggelar sosialisasi tanda tangan elektronik, e-payroll, dan evaluasi kinerja. Kegiatan yang berlangsung di Studio 1 TVRI Stasiun Jambi ini turut dihadiri Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Agus Sudibyo, Direktur Keuangan LPP TVRI Raden Sarjono beserta staf. Direktur Keuangan LPP TVRI Raden Sarjono mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pegawai TVRI Stasiun Jambi yang lebih baik. Transformasi digital mampu meningkatkan kinerja pegawai menjadi lebih efektif dan efisien tanpa ada batasan jarak dan waktu. Sementara Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Agus Sudibyo memaparkan kebijakan tentang toleransi dan kerukunan beragama. LPP TVRI sebagai media publik harus bermanfaat bagi masyarakat, tak hanya mengedepankan aspek fungsional, namun juga aspek estetika. Agus Sudibyo berpesan agar insan LPP TVRI senantiasa menjaga layar menjadi semangat demokrasi dan keberagaman. Yang tidak mencerminkan bagaimana kita semestinya beragama di negeri tercinta ini. Gitu. Kalau mengalami keraguan, pertama dialog internal dulu, tanya ke Pak Kepsta, boleh nggak kami mengundang Ustadz ini? Gitu. Kalau Pak Kepstanya juga masih ragu, teman-teman berkoordinasi dengan Kanwil Agama ya, Kanwil Agama di sini. Bapak Ibu juga bisa mengakses informasi dari MUI. Setahu saya MUI juga punya daftar para penceramah yang pandangannya moderat, pandangannya sesuai dengan bagaimana ideologi Pancasila dijalankan, bagaimana kita mestinya beragama dalam semangat kerukunan dan toleransi. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Tim Perencana dan Pengendali Pengelolaan Anggaran LPP TVRI Isworo Budi Santoso, Tim Pengelolaan Belanja Pegawai Fajrul Falah Muhammad Aha, Bendahara Pengeluaran Ateng Samaludin, dan staf perbendaharaan Anissa Maya Nadila. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Polres Batanghari manfaatkan lahan untuk memperkuat ketahanan pangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun ini membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang mencapai 2.488 formasi. Untuk mengetahui tahapan apa saja yang telah dilaksanakan, kita telah terhubung dengan kontributor Azam Afnan langsung dari Muaro Jambi. Selamat sore Azam, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Kailani dan pemirsa. Dapat saya informasikan bahwa di tahun ini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang mencapai 2.488 formasi. Ribuan formasi ini terbagi dalam 3 bidang. Yang pertama itu tenaga kesehatan yang mencapai 377 formasi, kemudian untuk tenaga guru
yakni 440 formasi, sementara sisanya 1.687 formasi merupakan tenaga teknis. Pada bulan Oktober lalu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah membuka penerimaan P3K. Dari informasi yang kami terima dari BKD setempat, terdapat 1.842 tenaga honorer yang mendaftar di tahap pertama. Namun hasil verifikasi pemberkasan administrasi yang telah diumumkan pada 1 November lalu terdapat 1.733 orang yang dinyatakan lulus pada tahap administrasi ini. Artinya ada 109 calon P3K yang dinyatakan gugur dan tidak berlanjut ke tahapan CAT. Untuk pelaksanaan ujian CAT sendiri, informasi yang kami terima akan dilaksanakan pada tanggal 2 bulan Desember hingga 19 Desember akan datang. Sementara pemerintah Kabupaten Muaro Jambi saat ini telah membuka tahapan kedua untuk formasi P3K. Di tahap kedua ini telah diumumkan namun belum dapat penerimaan sendiri akan berlangsung atau dimulai pada tanggal 17 besok dan akan berakhir pada 30 bulan ini. Untuk di pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sendiri hanya 3 bidang yang diterima dan mereka yang diterima ini diutamakan merupakan tenaga honorer yang telah mengabdi di pemerintah Kabupaten Muaro Jambi selama 2 tahun ke atas. Artinya bagi mereka yang baru mengabdi di pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang belum mencukupi 2 tahun lamanya belum bisa mengikuti untuk tahapan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun 2024 ini. Ya, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Azam. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, salah seorang siswi SMA Negeri 4 Kota Jambi, Arin Azra Gevira Indarta, mengukir prestasi gemilang dengan meraih gelar Putri Remaja Indonesia 2024. Dengan prestasi dan dedikasi ini tak hanya menjadi kebanggaan bagi Provinsi Jambi, namun juga menjadi inspirasi bagi remaja di seluruh Indonesia. Arin Azra Gevira Indarta, putri kelahiran Sukabumi pada 3 Februari 2007 berhasil meraih gelar Putri Remaja Indonesia 2024. Ajang bergengsi yang diadakan di Jakarta beberapa waktu lalu itu diselenggarakan oleh Ketua DD Foundation. Arin, pelajar SMA Negeri 4 Kota Jambi yang sebelumnya menyandang gelar Putri Remaja Provinsi Jambi 2024 ini, berhasil mengalahkan 40 peserta lainnya dari seluruh Indonesia. Kompetisi ini tidak hanya menuntut kecantikan fisik, namun juga kecerdasan, kepercayaan diri, dan kemampuan advokasi. Arin menunjukkan seluruh kualitas dan kemampuannya dengan sangat baik, terutama saat mempresentasikan komunitas yang ia dirikan. Komunitas ini fokus pada isu-isu sosial dan lingkungan, serta memberikan ruang bagi pemuda untuk berkontribusi positif. Tak hanya berprestasi di dunia fashion, namun Arin juga berprestasi di bidang olahraga. Arin dikenal sebagai atlet lari dan pemain bola basket. Bahkan, Arin juga pernah meraih medali emas dalam lomba berbahasa Inggris. Arin mengatakan tantangan yang dihadapinya yakni membagi waktu antara karir dan sekolah. Berkat dukungan orang tua, Arin berhasil melanjutkan perjalanannya tersebut. Dengan prestasi dan dedikasinya, Arin Azra Gevira Indarta tak hanya menjadi kebanggaan bagi Provinsi Jambi, namun juga inspirasi bagi remaja di seluruh Indonesia. Dari kisah perjalanannya, Arin Azra Gevira Indarta membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan ketekunan dan kepercayaan diri. Baik, saya mengikuti Putri Remaja Indonesia, kategori remaja, dan tantangan yang saya hadapi mungkin karena ada support dari orang-orang sekitar Arin, semuanya berjalan dengan lancar. Tapi kalau Arin harus sebutin, Arin mungkin belajar dari self growth. Di situ Arin merasa awal-awalnya nervous dan nggak percaya diri, tapi seiring berjalannya waktu, Arin belajar gimana cara menaklukkan itu dan akhirnya bisa dipercaya diri. Itu aja sih. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Imron Rosyadi mengatakan, harapan besarnya terhadap Arin sebagai figur inspiratif bagi generasi muda. Arin akan menjadi brand ambasador yang mewakili Jambi dan berpotensi menjadi wajah bagi brand-brand besar di masa depan.
Dengan adanya beliau ini, dengan prestasi ini bisa memacu teman-teman Gen Z lah terutama untuk meningkatkan percaya dirinya lagi ke depan. Karena kalau tidak ada yang memulai, saya yakin kepercayaan diri masyarakat ataupun Gen Z yang di daerah ini agak kurang. Konferensi pers ini turut dihadiri oleh para runner-up Putri Remaja Indonesia, guru SMA Negeri 4 Kota Jambi dan Bujang Gadis Jambi, serta Ketua Bayangkari Daerah Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karani Liana. Dan saya Rastasya Lagal bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa.